siapa? Cie. Ada saudara di pemerintahan. Oh. Saudara. Hubungan saudaranya gimana? Ada di mana? No secret, no secret. Oke, hari ini ada yang seru-seru apa yang bisa kita bahas di sini ya. Saatnya sekarang kita scroll update. Yang lagi rame ini kemarin di kalangan para jomblo itu adalah ketika ada kabar Dikta sudah menikah ternyata ya di tanggal 16 Agustus kemarin. Dan bahkan ini sempat menjadi trending topik di sosial media apa X ya, sempat jadi trending ya. Dikta dan Rachel menikah gitu ya. Banyak yang patah hati karena mengagetkan sekali. Ada satu lagi juga yang lagi rame di sosial media, ini sosial media Instagram. Tapi Instagramnya siapa? Instagramnya Denada. Oke, mana ya yang mau kita bahas? Kita bahas yang Denada aja ya. Oke, kenapa sih selalu ada apa sih Denada? Kenapa lagi? Sebenarnya dia lagi masak sop ayam aja sih gitu ya kan. Cuman masalahnya orang tuh jadi salfok karena dia kayak kesusahan nyalain kompor gitu kan. Pokoknya kayak susah banget gitu dia masaknya. Terus ya udah kenapa? Aku juga susah masak. Karena dikomentarin sama Sarah Sechan, iya kan? Sarah Sechan bilang gini, "Bu kok kayak susah banget masak sop ayam? Bukannya waktu itu pernah recreate?" Oh oke. Oh dia hari ini lagi masak dimsum, iya kesusahan. Sebenarnya kata Sarse dulu pernah recreate masak sop ayam, itu kayaknya lancar-lancar aja. Kenapa masak dimsum susah gitu? Aku jadi penasaran videonya kayak apa sih? Gimana penjelasannya nih dari kaum generasi yang sekarang? Kayaknya tuh memang dia bikin konten masak yang konten imut-imut gitu. Jadi intinya bukan masaknya gitu ya. Oke. Mungkin generasi kita agak kurang paham sama konten-konten begini ya. Coba kita lihat komentarnya Sarah Sechan. Sarah Sechan mah aku seangkatan ya. Jadi kalau wajar kalau kita agak kurang paham nih dengan konten seperti ini ya. Lah Bu, kan beberapa tahun lalu pernah post bikin sop ayam ala ibu. Itu lancar potong-potong bahan-bahan. Masaknya dan nyalain kompor, gue ikutin loh resepnya. Emang yang tadi nyalain kompornya kenapa sih? nggak bisa dimintain tolong. Oh gitu. Kenapa dipotong-potong sih? Aku kan nyalain kompornya tadi. Kompornya tuh memang beda. Kompornya beda. Yang sebelumnya gas kan kalau bikin sop. Kalau ini listrik. Itu yang listrik. Kali sih cuma tat gitu doang bukan sih? Oh tapi mungkin ada. Aku nggak bisa. Mungkin dia tuh bukan kompor dia kali dia nggak tahu. Nyalain kompor. Sembarangan. Sejak kapan aku masuk dapur? Oh salah bukan. Bercanda guys. Komentar yang lain coba kita baca. Oh dijawab sendiri. Mungkin karena pakai nail art ya, jadi agak susah katanya gitu. Oh iya kata Sarse. Yang berikut coba kita lihat lagi. Ini ngetek Sarse. Jangan dibongkar teh, lagi imut ini katanya gitu. Berikutnya komentar kita lihat. Masa umur 47 tahun udah punya anak, udah punya cucu juga by the way ya. Gak ngerti ke dapur. Gayanya kayak ABG yang baru belajar masak. Megang pisau, bukannya emak-emak umur segitu. Udah sat-sat kalau masak di dapur mbak. Hehehe. Hei, jangan suka begitu ya. Aku umurnya berapa? Aku juga gak sat-sat kalau di dapur. Yang berikutnya coba kita lihat. Ini ada lagi ngetek Sarse. Dialay-alayin biar menggemaskan katanya gitu. Tapi itu ternyata emang konsep gitu ya. Aku bikin Tapi emang gemes. Aku kalau aku kayak gitu aku masih gemes gak sih? Aku komenin boleh nggak? Ya aku bikin ya nanti ya. Tolong ya. Yang berikut coba kita lihat. Sarse agak aneh memang seumur dia masa nggak tahu daun bawang dan cara potongnya buset deh katanya gitu. Nanti aku bikin gitu. Aku nggak tahu apa ya. Terus nanti aku komenin boleh nggak? Enggak tapi kalau kayak gitu terus itu kayak siapa sih? Dia konten Amanda Sarah gitu. Dia bukannya luluran doang. Masak juga. Mereka bunga, tapi kayak imut gitu. Ya harus bikin, udah cus. Bisa. Kalau cuman kayak gitu mah aku bisa. Kita jadi penasaran ya. Yang dimaksud sama Sarse itu gimana sih? Beneran emang Denada nggak bisa masak? Ini kayaknya kalau kita lihat thumbnail ya. Thumbnail YouTube.
Itu pernah nih Denada 6 tahun yang lalu tuh tulisannya. Belajar masak, bikin bubur sumsum berhasil. Tanda itu 6 tahun lalu. 4 tahun lalu juga begitu. Aisyah request recook resep roti sobek bisanya Nadia Mbak. Nih ya kan. Nih kok hasilnya gitu. Coba kita lihat sih waktu itu kayak gimana. Konsep di tahun 6 tahun lalu itu konsep memasaknya kayak gue. Coba kita lihat. Enggak, emang dia nggak bisa masak. Terlihat dari cara dia memegang si sutil itu. Kalau aku guys ya, aku bisa masak. Apalagi kalau ada kamera. Percaya kan? Karena aku pernah punya acara masak, percaya. Tapi ada tamu. Siapa sih tamunya? Ini bukan yang kemarin datang ke pengibaran bendera merah putih. Dia belum ganti baju apa kok udah ganti? Kita lihat dulu, kita bongkar dulu sejarah hidup Safa Marwa berikut ini. Safa Marwa. Ini aku yang gini. Kamu belum pulang apa dari pengibaran? Iya dari ternyata emang kita yang nyuruh ya pakai repakai bajunya. Ini yang kamu pakai kemarin di momen pagi-pagi itu. Iya. Ini bikin. Oh, khusus buat datang ke 17 Agustusan. Oh, ini ada foto kamu kan. Kamu katanya dibully sama netizen. Ketawa aja dia ya. Coba kita lihat di videonya ya waktu dia hadir di upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara. Kita lihat dan kita baca komentar netizennya berikut ini. Nggak jujur. Kamu tuh dapat dapat undangan itu dari mana? Dari siapa, Bu? Aku nggak dapat undangan, aku loncat pagar. Nggak jujur. Undangan dari siapa sih? Kenal siapa, Cie? Ada saudara di pemerintahan. Oh, saudara. Hubungan saudaranya gimana? Seneng banget sih aku. Hubungan saudara apa? Om, tante. Om. Om. Iya, jadi kakaknya mama. Oh, kakaknya mama. Oh, emang beneran Om. Iya, Oh. di salah satu investasi. Instansi. Iya. Oh gitu. Enggak, ini baru pertama kalinya kah kamu datang? Enggak, tahun kemarin juga datang, tapi tahun kenapa yang tahun ini heboh ya? Karena sama bestie aku kali, jadi Karena sama Dinar Candy kali. aku ajak dia. Kalau Dinar dapat undangan dari aku. Oh, dari kamu bisa dapat banyak undangannya. Enggak juga, cuman aku minta buat Dinar, tapi Dinar kebetulan bawa Resul. Jadi dapat 3 tuh undangannya. Iya, dapat 3. Oh, jadi bisa nih minta sama kamu juga, nggak perlu war tiket. Enggak bisa minta, maksudnya aku kayak minta tolong ke saudara. Minta tolong ke saudara. Aku mau datang sama teman aku, tapi teman aku bawa temennya. Oh, jadi 3 gitu. Iya. Kalau tahun lalu kamu datang sama siapa? Sendiri juga. Sama minta tolong Om ini juga. Gara-gara. Bener ya Om ya. Instansi apa Omnya? Adalah Karos. Keponya aku maksimal ya, instansi apa gitu ya. Tapi rame emang ya. Coba kita baca nih komentar netizen bunyinya. Ngapain sih? Nggak tahu lagi dia siapa, katanya gitu ya kan. Ada lagi komennya. Yang beginian diundang ke Istana Negara, katanya gitu. Enggak, Bu, kayak begitu tuh gimana sih sebenarnya ada ininya nggak sih, ada kuotanya berapa banyak? Iya, makanya aneh ya. Padahal penjual somai, penjual bakso pun bisa boleh, nonton, bisa datang. iya. Karena kan emang ada war tiket juga ya. Iya. Tapi Kenapa? kamu bukan yang war tiket ya, bukan ya? Sempet war tiket, tapi nggak dapat, jadi minta sama saudara. Minta Karena sama kebetulan saudara ada pengurusan juga di istana. Jadi bisa lah, bisa ya. dimintain tolong. Jadi tahun lalu pun kamu sebenarnya dateng. Terus habis gitu ini ada lagi komennya, coba kita baca nih ya. Kebayanya, dikomentarin kebayanya kelihatan banget murahnya, kepayatnya murah banget. Tuh kenapa disuruh dipakai sekarang? Makanya kita jadi kepo kan, pengen lihat kayaknya ini tapi padahal kamu bikinnya khusus ya. Dibilang murah, kenapa disuruh pakai lagi sekarang? Dan kita untuk membuktikan apa iya benar gitu. Aku pikir Tapi kamu emang murah sih Karos. Tapi nggak apa-apa. Nggak, aku nggak bilang murah ya. Aku pengen tahu doang. Maksudnya kamu apakah dadakan dapat undangannya atau emang udah niat banget makanya bikin gitu? Dadakan sih. Aku dikirim undangan itu tanggal 15. Oh, tanggal 15. Iya, acara kan tanggal 17. Tapi padahal niat pengennya tuh udah dari bulan apa tuh nyari tiket? Nggak ada Cari niat undangan. sih, emang seru aja karena aku suka nonton pesawat jet tempur. Karena kan tempat tinggal aku tuh dekat istana ya, Karos. Iya. Oh iya ya, dekat Monas, dekat di Monas. daerah apa sih, Jakarta Sudirman? Pusat. Oke. Dekat Monas itu. Jadi
kan sebelum acara 17 Agustus itu ada latihan kayak gladi resi, kayak pesawat tempur tuh. iya. Dia tiap pagi tuh kebangun suara jet Jadi tempur pengen itu. lihat langsung kayak Iya, apa sih gitu ya. Makanya excited. Jadi kan kamu dapat undangannya baru tanggal 15. Iya. Jadi ini jahitnya dari kapan? Jahitnya dari tanggal 15 juga. Oh, bisa ya? Bisa dadakan. Penjahitnya Cepat. set banget. Oh, udah Iya. langganan kali ya? Iya, udah langganan. Enggak, kalau menurut aku sih nggak murahan kok, bagus kok kebayanya. Amin, makasih ya Kak Ros, ya ampun. Jadi berapa ini harganya? Ngeselin banget sih. Enggak, ini murah kok. Bu, ini bukan masalah pahitnya mahal atau enggak ya, tapi ini kan dibikin satu-satu itu susah loh, nggak bisa dihitung dari harga payet, sama kayak aku bikin rajutan emang bisa dihitung dari harga benang. Harga tangan aku yang mengerjakan kan mahal ya gitu. Makasih ya. Terus yang ramai juga, mungkin karena lihat kok ini ada beberapa artis yang orang tuh jadi penasaran kok bisa dapat undangan. Salah satunya juga ada Aura Kasih. Coba kita lihat nih fotonya. Kamu juga ketemu juga nggak sih? Ketemu lihat. Ngobrol juga. Enggak ngobrol. Kenal nggak sih? Tapi Tahu doang karena kan sama-sama orang Bandung, sering beberapa kali ketemu di acara di Bandung. Ini ada siapa lagi yang kamu sempat foto bareng juga tuh sama ibu? Enggak, kamu sempat foto sama siapa aja? Sama ini istrinya Soekarno. Ibu Dewi Soekarno. Iya, Iya. Ibu Terus Dewi. siapa lagi? Sama Bapak Ini ada Erick foto. Thohir. Bapak Erick Luhut. Thohir. Terus siapa lagi? Sama Yang kamu seneng banget bisa foto sama siapa? sebenarnya aku ngefans sama Bapak Bahlil ya. Karena kan lagi viral lagunya Karos. Tapi nggak ketemu kemarin. Kemarin Oh. rame banget yang foto sama dia. Serius? Iya, jadi aku nggak sanggup sedek-sedekan. Serius? Serius, Karos. Pantesan kamu ada yang komen begini, ini yang kamu jawab ya, istri mudanya Pak BA ya. Terus saya tahu, aduh suka gosip. Iya. Kamu Itu ngefans aja karena aku kan sering beberapa kali nonton pidatonya di acara partai. Dia tuh emang betul pintar banget. Oh gitu. Jadi aku ngefans sama beliau. Kamu nonton karena kamu di partai itu juga atau gimana sih? Iya lagi ada acara. Oh, ada kegiatan di partai itu juga. Oh, oke. Tapi nggak dapet. Nggak. Terus siapa lagi? Kamu ngefans sama siapa lagi? Udah sama Bapak Bahlil aja. Toh itu. Iya. Karena pinternya. Nah, ini kita lihat ya. Ini waktu Aura datang juga banyak yang komen. Kita bacain komennya. Badannya Aura itu karena dia dari foto samping ya. Kok badannya gitu sih ya? Kayak baru ini padahal nggak dia tuh langsing aja. Mungkin karena Kamera. angle aja ya. Ingat banget ya, ini karena netizen ya. Ingat banget dulu dia ngatain Gigi, sekarang dia yang begitu katanya gitu. Ini netizen. Yang berikutnya, dia istrinya pejabat tanda tanya. Itu dia kagak tahu apa karena dia artis juga ikut war tiket, weh katanya gitu. Ini ada yang berpikiran positif, mungkin war tiket gitu. Jadi ini siapa aja sebetulnya bisa. Iya betul, siapa aja bisa Karos. Cuman kalau misalnya kamu nih, kamu atau Dinar atau kayak orang yang artis yang bukan kaitannya sama istri pejabat atau apa gitu, itu duduknya sama, bisa beda. Duduknya di mana kalau undangan kayak umum gitu? Kayaknya sama ya. Tapi kalau untuk keluarga mantan-mantan presiden ada kursi khusus ya, VIP. Keluarga dan itu. untuk Terus? ketemu Bapak Presiden itu kita dikalungin kayak bunga melati gitu. Oh, Kayak baru boleh. Ya, kayak boleh masuk ke dalam istana. Kalau nggak punya kalung melati itu nggak bisa masuk ke dalam Oh istana. gitu. Ya. Kamu dapat kalung melati? Ada dapat. Kok bisa kamu dapat kalung melati? Kan ada saudara Karos. Oh iya. Tapi aku nggak sempet masuk karena bestie aku udah mau pulang. Siapa? Dinar. Oh, Dinar udah Kecapean. Kita kan dari pagi banget dari jam 6. Acara kan beres jam 12. Oh, dia juga pakai kalung melati? Kalau mau bisa. Kalau mau besok aku deket-deket sama Mama aja deh. Kan Udah semua segitu. orang bisa bertemu Bapak Presiden. Tapi kamu bisa, kan kemarin tuh kita lihat ada siapa sih kayak Raffi Ahmad, Gigi gitu, terus yang kayak Al, Ada El, itu kan Al, emang ya iya. bapak ibunya kan anggota dewan gitu kan, ada. Nah itu kamu sama satu blok juga di kursi di situ. Satu blok, Satu tapi depan-depan nanti kan mereka di VIP ya. Oh, hadap-hadapan Iya, gitu. hadap-hadapan aja. Oh, kalau Aura Kasih di mana? Aduh nggak lihat ya. Kepo aja. Kamu nggak lihat bener? Benar gak lihat? Lihat dong pas kita udah selesai acara berdiri lihat. Oh. Tapi aku nggak tahu dia duduk di mana. Oh, tapi pas kamu hadap-hadapan kamu nggak lihat Aura Kasih di situ. Iya nggak lihat. Coba kita tahu. Aku kenalin kamu ya. Boleh. Di sini juga ada yang pintar banget juga. Waduh, siapa ya. nih? Namanya
B juga ya. Tapi aku memanggil ya sebagai Bob. Namanya Bob, kadang-kadang Beb. Ya, kita tanya ini pertanyaan sama si Bob. Kan yang dapat komentar nggak enak dari netizen tuh kamu sama Aura Kasih, Iya. ya kan? Jadi kita mau tanya kenapa sih kok mereka berdua ini mendapat komen yang nggak enak gitu? Apa sih kesamaannya Safa sama Aura menurut si Bob dari penelusuran jejak digital? Kita lihat. Dari AI ya. Bob, gimana Bob? Ada beberapa titik yang bikin publik mengaitkan keduanya. Sama-sama perempuan berinisial S dalam konteks isu RK. Aura Kasih punya nama asli Sani Aura Syahrani. Safa Marwah, nama publiknya juga berinisial S. Awalnya publik menduga perempuan S yang disebut Lisa Mariana adalah Aura Kasih. Tetapi kemudian Lisa menyebut bahwa yang dimaksud adalah Safa Marwah. Keduanya sama-sama figur publik di dunia entertainment atau sosial media. Aura dikenal sebagai penyanyi dan aktris, sedangkan Safa dikenal sebagai selebgram, model, penyanyi, dan pengusaha. Sama-sama pernah dikaitkan dengan RK, yang membuat nama mereka sering muncul berbarengan. Image publiknya sama-sama glamorous atau seksi. Media bahkan pernah membuat perbandingan fashion keduanya, karena sama-sama punya image fashionable, tubuh yang dianggap body goals, dan sering tampil glamor. Gitu. Tapi iya sih, ini kita sekaligus klarifikasi ya, bahwa sebetulnya bukan cuma yang berkaitan sama pejabat aja yang bisa datang untuk menyaksikan pengibaran bendera di Istana Negara. Karena ya kan kemarin juga sempat ada war ticket, ternyata bisa juga dapat undangan kalau punya, kalau ada kenalan gitu ya. Bisa begitu. Iya, bisa sih. Bisa kalau masih ada jatahnya. Ya, kalau masih ada jatah, dan sebenarnya kayak artis-artis pun bisa diundang juga sama beliau. Beliau tuh siapa? Ya. Bapak siapa? Ya. Ya maksudnya kalau ada saudara atau gimana gitu. Oh, jadi kalau artis pun kalau misalnya ada yang Iya. kenal bisa minta juga Iya. selama masih ada slotnya. Masih ada. Jadi bukan karena apa-apa gitu. Iya, bukan karena Nggak ada harus kriteria apa gitu? nggak ada. Heeh. Dan nggak ada juga yang katanya beli undangan, nggak ada itu kayak. Beli undangan nggak? Nggak ada. Tapi kayak kamu gitu. dapat ini juga nggak sih, ada goodie bag-nya gitu nggak sih? Dapat goodie bag. Heeh. Cuman karena aku nggak nukerin, nukerin pas pulang udah kehabisan. Oh, nggak semuanya dapat gitu. Sebenarnya semua dapat, cuman kehabisan kemarin. Kebaca aja. Terus, gitu. Tapi yang kalau tahun lalu dapat juga? Dapat, alhamdulillah. Kalau tahun kemarin baru datang langsung ditukerin jadi dapat. Oh, apa yang tahun lalu dapatnya apa? Kalender, payung, Mm-mm. goodie bag, sama buku. Bag, ada bag. Iya, ada bag Garuda gitu. Oh, buku apa? Buku tentang Indonesia. Oh, tentang Indonesia. Tapi ada logo Istana Negaranya Iya, gitu. ada logo Oh, Istana jadi ini Negara. kayak ya Garuda semua, Garuda. Oh, Tumbler juga ada. Oh, jadi kamu simpan dong ini Simpan, ya, iya. karena kan rare lah ya, Iya, rare. gitu jadi cerita. Ya, sedih dong hari ini. Nggak dapet, nggak iya. dapet. Oke, yang berikutnya ini, oh ada bintang tamu kita selanjutnya, coba. Siapa sih bintang tamu? Tunggu. Ini kemarin bukan jadi udah datang? Yang hari ini datang? Bukan. Hari ini ada Iki ya. Iki, sebelum kita bukain pintu, kita bongkar dulu sejarah hidupnya. Oke, kita sudah kedatangan hari ini Pak Haji ya, Pak Haji Iki. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ini mumpung dia lagi di sini, kita mau bongkar arsip ya. Kita mau bongkar arsip dulu. Udah siap belum? Kita mau bongkar masa lalu kamu. Bismillah. Bismillah. Kita lihat apa sih mau kita bongkar? Lihat yang berikut. Aku juga geli ngeliatnya, Kak. Kayak geli juga sih. Kecil banget. Ya ampun, masih. Ya ampun. 17 tahun ini ya. Iya, 17 tahun itu. 17 ya Insya Allah ampun, di anak- tahun 2016 kalau. 2016 ini mukanya kayak Syaki banget itu Oh, kamu iya. ya. Masya Allah. Tapi dulu tuh kan sempet ya kamu juga udah menuai banyak pro kontra waktu itu kan. Gara-gara banyak netizen yang menganggap kamu tuh kayak di anak emasin juri. Iya Bener gak sih? Iya, benar sih. Waktu itu ya, bully-buliannya coba. Kompetisi itu kan. Itu Ya, pas dihujat. waktu kompetisi ya, dihujat. Dan itu kita sama kreatifnya juga nggak boleh megang sosmed. Nggak Oh. boleh buka-buka sosmed. Jadi kamu nggak tahu tuh Nggak tahu. kalau Dan- dihujat. Dan waktu itu juga sosmed, media sosial semuanya itu dibuat sama orang kantor pada saat itu. Orang kita kantor. nggak tahu karena Jadi orang mereka yang kampung balas-balas. kan. Kalau yang balas-balasin mereka yang balasin juga. Iya. Oh, Mereka gitu. yang balasin komentar. Terus akhirnya kamu bacanya kapan tuh? Ketika udah selesai kompetisi, malah udah adem semuanya baru
kita buka. Terus apa rasanya? Itu kan pertama kalinya ya? Dan nggak nanggepin hal-hal yang kayak gitu sih, karena memang alhamdulillah kita tuh di ruang lingkup yang kayak Mama Iis yang ngasih tahu bahwasanya tuh entertain tuh ya kayak gini Kak, gitu. Jadi iya. udah paham dikasih masukan seperti itu, jadi nggak nanggepin hal-hal yang negatif. Lebih baik nanggepin yang positif gitu. Malah Tapi mereka sebagai kan, manusia yang waktu ada itu sih masih rasa umur dikit 17 ya. Gitu ya. iya, apa bener. sempat kayak apa jadi kecil hati, sedih, kayak Kecil marah? hati tuh pasti tuh, karena Kecil hati, memang ya. sebelum kita berangkat ke kompetisi juga, pada saat di kampung kan itu masih sekolah tuh, Ya. kelas 3 SMA. Itu juga kayak dicengin lah. Oh, Raja Dangdut nih gitu, padahal baru daftar doang. Gitu, belum tahu kapan dipanggilnya sama pihak TV gitu. Belum tahu. Tapi udah dibully kayak gitu, kayak diceng-cengin aja sih. Itu rasanya apa waktu kalau diceng-cengin sama teman-teman ya? Kayaknya ya udah jadiin doa aja, kan mereka ngecenginnya bagus. Oh, iya Raja sih, Dangdut ya, iya. mudah-mudahan menjadi suatu Jadi doa ya. Doa. Terus dia sempat kecil hati. Kata-kata apa yang bikin kamu paling jelek gitu apa? Paling jelek itu paling dia dibilangnya nggak bisa nyanyi, karena memang basicnya memang bukan penyanyi awalnya. Awalnya ya. Iya, karena memang suka live, suka apa namanya nyanyi depan sama teman-teman gitu kan, nongkrong main gitar, nggak pernah yang namanya manggung di daerah tuh nggak pernah. Oh, sebelum-sebelumnya nggak pernah manggung, Nggak tapi pernah. nyanyi bisa. Nyanyi sekedar nyanyi bisa, dan itu juga lagu pop, bukan dangdut. Nah, belajar dangdutnya itu pada saat pada saat kompetisi malah belajarnya gitu. Tapi untung banyak yang nguatin ya. Iya. Terus udah pernah dibully-bully lagi waktu kamu pernah deket sama si itu, ya kan? Dan segini. Pokoknya dalam perjalanan hidup kamu sering lah punya ada fase-fase di mana kamu dibully, ya kan? Pasti. Pasti. Nah, aku mau nanya dari sejak awal karir, terus waktu kamu pernah menikah dan kemudian berpisah, dan kamu pernah deket sama si ini dan kemudian berpisah, itu kan dibully tuh. Mana yang menurut kamu paling berat setelah yang berikut ini? Jangan kemana-mana, tetap di No Secret. No Secret. Ya, kita kembali bersama Rizky ini. Kalau biasanya kan Rizky sama Rido ya. Iya, Tapi katanya ini sendiri nih, bisa. dari orang tua memang gitu. Ada dua supaya apa? Tadi filosofinya? Iya, amanahnya itu harus berdua. Kalau nggak berdua nanti orang juga karena dari nama kalian itu dari Rizky Ridho. Kalau udah dikasih Rizky pasti karena ridhonya Allah. Jangan pisah katanya. Oh, Bahkan kemarin itu teh kalau memang rumah pun kalau udah nikah harus bersebelahan. satu. Oh, satu? Rumah malah disuruh. Ya nggak bisa dong, Pak. Karena Kita Rizky dan beda. Rido itu menjadi satu kan. Iya. Rizky datang karena ridhonya Allah. Iya, seenggaknya udah sebelah-sebelahan lah. Jadi ya udah minimal akhirnya pakai connecting door aja ya. Iya, tapi bener sih teh, itu memudahkan kita juga dalam hal komunikasi, karena kita kan nyanyi job berdua. Iya sih. Jadi mau pakai baju apa bisa. Oh, kalau ada masalah juga bisa curhatnya sama sebelahnya, sama tetangga iya. ya. Terus kata bapak kalau memang mau datang ke rumah itu kan nggak bingung mau ke sana dulu apa ke sini dulu nih. Nanti langsung satu iri-irian. tempat. Iya. Oh, itulah ya, anak kembar emang agak Memang dipikirin beda ya. sama bapak tuh udah jauh-jauh hari. Emang ngomong soal bulian ya. Kemarin dulu pernah dibully di awal karir, pernah dibully karena dianggap anak emaskan. Ya. Waktu pacaran sama Lesti, ya waktu putus sebenarnya sih dibully juga. Iya. Waktu kamu nikah dan kemudian Banyak bercerai, ya. itu dibully juga. Iya. Mana yang buat kamu paling berat? Paling berat itu kalau menurut Iki tuh yang Cerai. pasca nikah. Ya. Pasca nikah. Ya cerai kan. Gitu. Itu Jadi paling yang berat. Paling berat banget, dan untungnya alhamdulillahnya ada Ido yang selalu ya udah. Kenapa nenangin. itu lebih berat? Karena baru itu yang Iki alamin Sendiri ya? Sendiri, udah gitu nggak enak ke Ido juga, gara-gara Iki namanya juga kena, namanya udah Rizky Ridho, kan kena juga lah, Idonya juga gitu. Dan mikirnya, dan baru kali ini nih yang kena masalah yang begitu berat, dan nggak nyangka juga, kok bisa cerai sih aku, kok bisa gini, kok aku gitu. Jadi Bertanya-tanya satu, aja sih. dalam kehidupanmu sendiri juga bercerai itu juga nggak enak. Iya, tahu udah nggak enak. Tapi kalau dipaksain juga kan kita yang tahu antara Iki dan mantan istri yang tahu di dalamnya seperti apa. Tapi kitanya juga sendiri aman-aman aja sih sebenarnya. Yang bikin ricuh itu kan orang di luar itu yang nggak tahu Iki dan mantan istri itu. Gitu. Tapi masya Allahnya lo Dan sekarang. 1 tahun deh dibulinya itu lama gitu. Panjang ya. Iya, dan
Dan Iki bilang cuman, Ido, ini gara-gara Iki nih, Ido sempat nyeletuk gitu kan. Gara-gara Iki nih juga keseret nih nama-nama gitu. Jadi Iki bilang, pas waktu itu masa Covid. Oh. Di hidup kita nggak pernah yang namanya gimmick, Iki bilang gitu. Udah naturalnya kitanya aja, si Iki Ido itu seperti apa. Dan Allah kasih ujian ini kan kita bukan kita setting. Berarti kan karena kehendaknya Allah, berarti ada sesuatu yang mungkin Allah siapkan untuk kita nantinya. Apa Dia itu bilang ternyata? gitu. Apa Nah, ternyata alhamdulillah pas orang Covid, orang nggak ada di TV, susah kemana-mana. Kita pemberitaannya terus aja ada Iki Ido di mana-mana. Walaupun sisinya yang nggak baik. Tapi kalau orang yang memandangnya sisinya positif, insya Allah mendapatkan pelajaran dari kejadian itu. Oh, orang masih ingat lah. Bahkan kemudian aktif nge-gym juga gitu ya. Nge-gym juga, jadi fokusnya ke situ juga. Alhamdulillah sih. Oh, ini bisa melihat dari sisi positif. Iya. Tapi ya alhamdulillahnya kalau sekarang kita lihat ya, sekarang ini Nadia dan Iki bisa menjalani co-parenting ya. Ini kemarin nganter anak sekolah bareng sama istri kamu juga ya. Coba kita lihat ada videonya berikut ini. Tuh Nadia sama anaknya juga tuh ya, Iya, yang anak yang sama kedua anak dia ya, cewek. Manggil kamu apa? Abi katanya. Oh, dia juga manggilnya Abi. Iya. Nah, suaminya kemana? Kok nggak ikutan? Tadinya mau ikutan karena memang kerjaan itu nggak bisa ditinggal. Oh, Gitu. jadi bukan karena ada apa-apa ya? Bukan karena ada apa-apa, karena kan Iki jemput Sakinya di rumahnya. Oh, betul ya. Jadi udah izin suaminya. Udah, Oh. maaf ya katanya, aku juga nggak bisa ngantar, pengen sih katanya. Iki pergi, dia juga pergi pada saat itu kerja. Gitu. Oh. Terus sekarang juga istrinya Iki lagi menunggu ya kelahirannya. Alhamdulillah. Aduh. Ya, aku tanya, laki perempuan gitu kan? Laki-laki. Oh, insya Allah. Alhamdulillah, Bismillah laki-laki, ya. insya Mudah-mudahan lancar ya. Amin, insya Allah Tinggal bulan menunggu depan. hari nih, bulan depan. Ya, Insya Allah. pertengahan insya Allah. Insya Allah. Ih, serunya. Tapi ngomong-ngomong soal co-parenting ini, kamu pernah ngerasa? Ada. Belum selesai nih, ada bintang tamu lagi. Siapa sih? Coba kita intip dulu. Hati-hati, dia suka nanya-nanya sama orang-orang yang dia ketemuin, langsung ditanya-tanya. Nanti kamu ditanya-tanya lah. Tapi sebelum dia nanya-nanya, kita bongkar dulu sejarah hidupnya Jemima Immanuel berikut ini. Ada Jemima. Kamu sebelum kesini katanya juga udah nanya-nanya yang orang-orang yang kamu temuin ya. Ketahuan ya. Nanti kita lihat ya. Tapi kita mau liatin dulu. Ini beberapa kontennya Jemima ya. Kita lihat berikut. Jemima, kan kamu awalnya bikin konten A Day in My Life gitu ya. Terus bisa ke ide nanya-nanya orang tuh gimana? Jadi sebenarnya awalnya tuh sebelum aku build my personal branding itu, aku dulu kerjain konten untuk beberapa brand. Oh, kerjain konten untuk beberapa brand. Oke, terus? Itu mungkin berjalan sekitar 2 tahun kali ya. Karena dulu aku nggak pengen aja untuk bangun akun aku sendiri. Nggak pengen muncul ya? Muncul tapi nggak tahu nggak kepikiran Bikin aja. konten emang. sendiri nggak kepikiran? Iya, nggak Oke, kepikiran terus? aja, dulu masih bocah kali ya. Terus akhirnya aku suka traveling kan, dan pekerjaan traveling itu, dan traveling itu butuh pekerjaan yang lebih fleksibel. Akhirnya ya muncullah ide, akhirnya ini kayaknya saatnya untuk aku coba berdiri sendiri. Oke, gitu. jadi kamu biasanya kerja dengan beberapa brand, itu Iya. emang ide kreatifnya juga dari kamu? Iya. Oh, pantesan sangat kreatif ya. Jadi awalnya kan kamu sering ke mall tuh. Iya. Itu real nanya-nanya orang yang betulan kamu belum kenal sebelumnya? Oh iya dong. Ngomongnya gimana? Langsung Ngomongnya- itu, langsung jadi opening yang di video itu langsung opening yang aku masukin di dalam video. Oh, oke. Terus habis gitu nanya ke orangnya boleh ditayangin atau enggak gitu? Oh, in the end. In the end, terakhir udah Di terakhir, nanya-nanya. Udah tanya-tanya, aku tanya ini akan aku upload di platform aku ini. Kira-kira kalian berkenan nggak? Oke. Terus mostly sih ya puji Tuhan berkenan ya. Oh, pernah ditolak yang bikin kamu agak deg-degan gitu nggak? Gak usah ditolak pun awal-awal aku deg-degan banget. Karena aku sejujurnya aku lumayan introvert dulu. Oh, oke. Jadi kayak itu keluar zona nyaman banget gitu. Nah, ini kan kamu sempat tuh udah mulai tuh ketemu Prilly, ada Gigi, terus ada beberapa artis, bahkan pengusaha-pengusaha. Kalau itu tuh gimana? Emang karena ada eventnya? Iya, semua yang aku lakukan mostly spontan uhuy, jadi Spontan kayak uhuy. masuk ke jadi sebelum ini pun nggak ada briefing sama sekali. Gak ada briefing, gak ada dikenalin dulu, nanti kamu kontes sama dia ya gitu nggak? Enggak sih mostly, tapi kecuali yang waktu itu kan acara, aku boleh sebut merek ya? Brand ya? Iya, acara itu waktu itu kan acara brand tuh, jadi di saat itu ketemu, aku udah sempet ngobrol terus kayak boleh nggak aku buat konten, tapi itu pun dia nggak tahu isinya apa gitu. Oh, nggak tahu pertanyaannya apa Nggak ya? tahu pertanyaannya Tiba-tiba apa. ini harganya berapa? Kita akan kembali setelah berikut ini di No Secret, No Secret.
udah sama-sama bintang tamu kita nih. Kita mau belajar dari Yemima in this economy ya. Dan tadi ngobrol-ngobrol ternyata kamu sendiri pun sebagai konten kreator kan orang pikir kayak ya udahlah gitu ya. Ternyata kamu punya target juga ya. Harus ada target. Targetnya berapa? Biasanya aku per bulan 50 video produksi. 50 video production gitu ya. Terus ini masih sering jalan-jalan pergi kemana-mana? Masih, terakhir aku baru pulang kemarin dari les diving. Oh les diving, tapi kamu nggak pernah bikin konten dari itu ya? Sebenarnya gini, kalau pengennya nggak bikin, tapi tuh udah mendarah bawaan ya. Kayaknya sayangnya nggak di videoin gitu. Nah itu kamu ketemu orang-orang terus nanyain harga, nanyain penghasilan gitu. Itu adalah orang random atau memang itu karena emang kerjasama? Random, kecuali kalau tap in produk ya itu kita itu bisa kerjasama lihat ya. Jadi pernah nggak kamu random gitu nanya dia pekerjaannya apa, penghasilannya apa gitu? Seriously? Mereka ada yang mau jawab? Ya itu hasilnya mau. Gimana tipsnya tuh gimana? Berdoa aja kayaknya. Berdoa dulu ya. Jadi berdoa. Mudah-mudahan dia mau. Terus kamu kriteria yang kamu tanya tuh orang yang kayak apa atau random aja? Sebenarnya random aja. Biasanya aku kayak lihat dulu ini auranya enak kayak ya gitu. Oh, auranya enak. Oke, dua orang yang kamu lihat sebelah ini. Ini Menurut kamu auranya enak nggak untuk ditanya-tanya random? fantastis ini auranya. Auranya fantastis. Kalau kamu ketemu Safa ya, kamu mau nanya apa sama Safa? Randomly. Aku mau nanya dia berapa pengeluarannya per bulan. Berapa pengeluaran kamu per bulan, Safa? Aduh. Jujur tuh katanya. Jujur li. Tiga digit ya? 3 digit? Depannya satu apa udah dua? 3 digit kan, depannya satu apa Tapi dua? kan ada pegawai juga, Karo. Oh, ada pegawai. Bukan Berapa? 1 atau 2 Kak, 1 atau 9. Oh, 1. Iya bener juga ya. Ada estimate bahwa aku cuma 1 atau 2 ya. Kamu ada berapa karyawan sih? Kalau di rumah 4 ya. 4. Oke, jadi pemasukan kamu berapa digit? Nah, lo pengeluarannya 3 digit. Pemasukannya 3 digit juga atau lebih? Kadang naik turun lah, Kak. Oh, paling maksimal? Maksimal ya, alhamdulillah cukup untuk makan, cukup untuk jalan-jalan. Oh, cukup untuk jalan-jalan. Shopping. Apalagi mau nanya. Shoppingnya tapi shopping apa? Shopping apa? Shopping bisa cimol. Iya, shopping tapi kamu. Shopping bisa tas branded. Kamu shoppingnya sukanya apa sih? Sukanya apa? Ya sukanya tas lah, semua perempuan pasti suka tas. Sukanya tas. Oh, oke. Tasnya tas Shopee atau tas apa? Maksudnya tas di toko oren apa di Ya, toko tas abu-abu? Itali. Tas Itali. Oke, kalau sekarang sama Iki, kamu nanya apa sama Iki? Iki, apa titik terendahnya di hidup? Itu auranya gitu ya? Auranya untuk ditanya auranya gitu itu ya? ya. Orangnya minta dikasihani. Titik terendah apa? Ya pasca perceraian kemarin. Pasca perceraian itu titik terendah. Itu ada titipan dari ini ya. Safa, pekerjaan sehari-hari apa sih yang paling besar penghasilannya? Sekarang dari live. Oh dari live? Iya. Oh kayak dinar gitu? Iya. Itu paling gede penghasilannya dari Iya. situ? Itu bisa membiayai pengeluaran 3 digit? Iya, bisa. Besok aku juga. Bisa liburan. Yemima terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Sama terima kasih. Iki juga terima kasih ya. Yang mau lihat Yemima tadi keliling-keliling di sini di sekitar ini ya, ketemu anak trans yang ditanya apa. Orang-orang mereka tuh untuk ditanya apa sih? Lihat nanti di Instagramnya No Secret ya. Udah subscribe belum? Udah follow belum? Udah. Kalau kita mah pasti udah follow kalian semua ya. Kan kita kepo soalnya di No Secret. No Secret.